Setelah SKB ini masih ada lagi Mas, apalagi kira-kira? Nah, setelah itu tahap akhir sudah. Jadi ketika 3 rangkaian itu sudah dites, kita cuma tinggal nunggu pengumuman. Karena pengumuman kelulusan itu kemarin kan diumumkan di website Mahkamah Agung. Nah, di situ baru dibuka semua. Yang selama ini kita lihat kan untuk tahap 3 ini, yang kita tahu kan cuma nilainya di SKB aja. Karena itu sama kayak tes kemampuan dasar kayak TKD sebelumnya. Itu kan live score nilainya kan. Jadi ketika kita menjawab apa, nilainya langsung bertambah. Kalau jawaban kita salah, nilainya berkurang, kan seperti itu. Nah, di SKB juga seperti itu, Mbak. Jadi ketika misalnya kita klik, selesai, nilai langsung muncul. Nah, cuma kan 2 komponen yang lain kan kita belum tahu nih, wawancara berapa, tes psikologisnya berapa. Nah, itu akhirnya kita tahu waktu di akhir, waktu di pengumuman akhir. Jadi ketika pengumuman akhir itu ada nama, terus ada komponen nilai-nilainya. Misalnya nama saya itu langsung diperingkatkan, nama saya. Terus ada komponen pertama seleksi kemampuan bidang, nilai real saya berapa, itu berapa persen dari keseluruhan nilai. Terus wawancara, nilai real saya berapa, itu berapa persen dari keseluruhan, dan psikologi juga kayak gitu. Nanti dijumlah baru rata-rata, barulah peringkatnya kayak gitu. Dari TKD maupun SKB ada passing grade-nya nggak Mas yang harus dilewatin? Itu tadi Mbak, jadi kalau untuk TKD waktu kemarin yang passing grade itu cuma untuk yang jalur umum. Yang jalur kumlot kan langsung. Tapi kalau untuk SKB nggak ada, jadi langsung semua langsung di rata-rata, langsung diperingkatkan. Berarti setelah itu semua udah nggak ada lagi tahapan proses seleksi untuk dilaluin sebagai tinggal berdoa aja sih. Berdoa semoga keterima gitu ya Mas. Iya, karena kan waktu itu kalau nggak salah saya dengar info yang daftar tuh sekitar 30 ribuan. Terus kita berarti dikurang sama yang lolos katakanlah 2.700 tambah 300 tadi kan per formasi nih. Nah, sedikit saya bahas soal formasi ini, penting juga untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Plus minusnya dari pembedaan formasi ini apa. Nah, kelebihan dari formasi kumlot adalah itu tadi, kalau pengalaman saya, dia nggak ada passing grade. Jadi untuk teman-teman yang sudah kumlot, memenuhi syarat, tapi ragu, takut tidak lolos di salah satu passing grade, dia bisa masuk ke jalur kumlot. Atau kalau misalnya dia lebih berani, jalur umum yang ada passing grade. Nah, soalnya terasa sih di saya kemarin pengalaman antara lulusan kumlot itu dia lebih ketat sih persaingan. Karena cuma 300 yang lolos awalnya kan, dan akhirnya yang diambil kan cuma 100 di antara lulusan-lulusan kumlot se-Indonesia. Gitu, Mbak. Kalau dari ketiga tahapan itu yang paling berat yang mana, Mas? Yang menurut Mas paling berat? Ketiga sebenarnya gini, Mbak. 2 tahapan ya. Jadi gini, kalau saya pribadi, saya lebih merasa berat itu di TKD, Mbak. Di TKD karena apa? Karena kalau dari pengalaman, TKD kan agak tricky nih. Jadi ada beberapa orang yang menurut saya ya, di kelas dia pinter, dia bahkan sudah bekerja, menurut saya otaknya luar biasa, ternyata banyak terjatuh nilainya di SKD. Bahkan beberapa teman-teman yang saya akui kepintarannya itu paling kurang-kurang 5 poin atau berapa poin dari ambang batas. Itu menurut saya yang satu yang agak berat ya di TKD. Yang kedua, kenapa TKD berat? Karena ujiannya itu kan ada tiga sub lah kurang lebih. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yang kedua tes potensi akademiknya, yang ketiga adalah kepribadian, TKP. Nah, untuk yang pertama, wawasan kebangsaan sekitar sepertiga soalnya ya, itu adalah berkaitan dengan sejarah, Undang-Undang Dasar, Pancasila. Di situ saya merasa anak-anak hukum sedikit terbantu. Karena mengenai Undang-Undang Dasar, Pancasila, itu kan materi kita nih sehari-hari. Nah, yang kita masih jarang itu ada di TPA-nya.
Kalau tes kepribadian saya angkat tangan karena itu kan berdasarkan kepribadian masing-masing. Banyak teman-teman saya yang di luar hukum yang tes PNS itu banyak merasa kesulitan di wawasan kebangsaan karena mereka nggak mempelajari itu nih. Sedangkan kita kan mempelajari itu, jadi kita sedikit terbantu. Nah, yang bagi saya banyak menjebak itu yang di tes potensi akademika sih Mbak. Karena itu kan jarang-jarang ada kita, jarang kita temuin gitu loh. Iya, jarang kita pelajarin juga udah lama ya Mas. Iya. Kalau nggak ada segala macam kita nggak pakai itu. Sama Mas. Bener, anak hukum pasti kebanyakan menghindari hitung-hitungan. Iya betul. Cuma kalau pendapat dari saya untuk mengantisipasi itu memang sebelum tes harus banyak-banyak membaca soal-soal seperti itu, latihan. Saya pun sebelum tes saya latihan di beberapa bank soal saya baca tentang TPA. Setidak-tidaknya saya mengerti dulu nih, misalnya untuk pertanyaan misalnya angka misalnya 5, 10, terus ada kosong. Saya mengerti dulu, konsepnya ini. Setelah saya mengerti kan saya bisa latihan. Itu penting menurut saya dipersiapkan sebelum tes. Oke, benar. Berarti kalau misalnya ragu banget nih karena buta banget sama angka-angka atau TPA gitu kan ya Mas, yang jadi momok banget, harus siap untuk ambil jalur kumlot, tapi juga harus siap untuk bertaruh lebih lah ya karena. Iya betul. Karena penerimaannya sangat terbatas. Itu benar-benar gambling sih, benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Kalau dari cerita-cerita nih Mas, kan yang menentukan kelulusannya itu di SKB. Ada nggak sih Mas misalnya ada yang ternyata nilai interviewnya tuh lebih tinggi, jadi ngebantu dia bisa lolos gitu. Atau nilai psikologinya bagus, jadi ternyata dia bisa lolos nih kayak gitu. Ada nggak sih misalnya? Kalau tanya ada atau enggak, ada sih Mbak. Karena saya lihat waktu itu kan di pengumumannya sudah diperingkatkan. Terus kan nilainya kan dibuka semua nih. Dari beberapa yang saya lihat nilai, variatif sih. Ada yang SKB-nya tinggi, tapi tes psikologinya agak kurang tinggi ya, bukan berarti jelek. Nah, ada juga yang tes psikologi tinggi, wawancara tinggi. Misalnya tes SKB-nya agak kurang. Tapi balik lagi itu semua kan tertutupi jika yang lainnya kan membantu Mbak, nilai lainnya membantu. Karena kan kelulusan itu kan dirata-ratakan dari 3 komponen nilai itu. Berarti kalau misalnya seleksi beasiswa nih Mas, ada nih selentingan kalau maupun dia punya nilai bagus di tahapan tes materinya gitu, tapi kalau si interviewernya itu nggak kasih rekomendasi, dia nggak jadi dapet nih beasiswanya. Kalau di Hakim nggak kayak gitu ya Mas? Kalau kita sih balik lagi gini Mbak, karena kan yang interviewnya kan ada tetap 2 orang, satu hakim, satu dari akademisi, dosen perguruan tinggi negeri. Jadi tetap menurut saya tetap nilai yang keluar itu bukan berdasarkan ego pribadinya sih, lebih rata-rata sih di antara 2 itu. Dan kan masih ada komponen yang ketiga nih, nilai psikologisnya. Oke. Terus Mas, kalau udah tahu nih misalnya udah pengumuman keterima sebagai hakim gitu kan, apa tahapan selanjutnya Mas setelah itu yang bisa diceritain ke teman-teman? Jadi setelah pengumuman kemarin, kita diwajibkan yang pertama setelah pengumuman keluar juga pengumuman mengenai kelengkapan berkas apa yang kita harus lengkapi dan kita kirimkan fisik. Kalau itu kan kita nggak upload lagi. Nah waktu itu kita ngelengkapin berkas sih Mbak, lebih tepatnya misalnya kayak SKCK itu kan kita ngurus di kepolisian. Waktu itu kan saya tes di Jogja, sedangkan KTP saya kan bukan KTP Jogja. Waktu itu saya sempat ngurus surat keterangan tinggal sementara, untuk keterangan domisili dan lain-lain sih. Jadi setelah tahapan itu berarti harus upload berkas-berkas dan sama aja ya Mas kayak seleksi CPNS yang lainnya, kayak nanti kalau misalnya ternyata ada pemalsuan gitu bisa tidak
tidak memenuhi syarat, gugur akhirnya kayak gitu. Setelah proses itu atau bahkan ada yang mengundurkan diri di saat seperti itu kan. Setelah proses itu dilalui, apa selanjutnya, Mas? Nah, waktu pengalaman kita kemarin setelah kita kirim berkas, waktu itu kalau nggak salah di bulan-bulan November, kita kan pengumuman awal November, nah di bulan-bulan November kita kirim berkas. Nah, di awal Januari itu barulah bukan SK sih, NIP kita keluar. Tapi secara nggak resmi. Kenapa nggak resmi? Karena waktu itu ada di beberapa grup WhatsApp itu teman-teman menyarankan untuk ada, saya lupa website atau aplikasi dari BKN. Jadi kita disuruh untuk ngecek NIP kita masing-masing. Nah waktu itu kan NIP itu kan komponennya kan adalah tanggal lahir, TMT, tanggal melaksanakan tugas, terus ditambah kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, nah sama 3 digit akhir, 001, 002, 003. Nah itu biasanya kita ngeceknya manual sih Mbak. Jadi untuk tanggal lahir saya, TMT saya, tambah angka 1, 001, oh ternyata bukan nama saya. Akhirnya pas 004 baru di situ muncul data saya. NIP saya, nama saya, penempatan saya, satker waktu itu. Nah itu baru di situ ketahuan di Januari, tapi secara nggak resmi. Resminya nanti ketika kita sudah mulai dipanggil ke Mahkamah Agung, kita terima SK resminya gitu. Kalau di awal ketika seleksi hakim, itu nggak bisa untuk memilih regional mana kita mau ditempatkan kan ya Mas? Nggak ada pilihan untuk itu. Kecuali untuk tempat tes ada, tapi untuk tempat nggak ada Mbak. Berapa lama kira-kira akan ditempatkan di Maluku ini Mas? Kalau sebenarnya sih nggak ada peraturan tertulis juga Mbak, tapi kita melihat pola-polanya kurang lebih mungkin sekitar 4-5 tahun sudah rolling. Karena hakim kan tugasnya kan pasti muter nih seluruh Indonesia. Gitu. Setelah itu apa Mas? Kalau udah dapat NIP nih, terus habis itu apa lagi tahapannya? Nah, waktu itu kan dapat NIP-nya kan sebenarnya nggak resmi juga. Nah, barulah di tanggal berapa Januari itu kita ada pengumuman resmi di website Mahkamah Agung untuk pembekalan. Nah, waktu itu pertama kalinya lah kita akhirnya dipanggil sebagai CPNS, status kita waktu itu ke Mahkamah Agung. Tepatnya di Balikpapan Diklat Kumdil di daerah Megamendung, terus diklatnya Mahkamah Agung. Nah di situ baru kita pembekalan, baru kita menerima SK. Nah tahapan-tahapan selanjutnya setelah pembekalan baru ya normal sih seperti PNS, kita prajabatan, kita ke satker sebagai CPNS, gitu-gitu Mbak. Kalau pembekalan sebagai seorang hakim itu berapa lama Mas prosesnya? Kita kemarin pembekalan itu cepat sih Mbak, mungkin sekitar 2-3 hari aja. Tapi kan pembekalan itu kan kita dapat kuliah umum dari mulai, waktu itu presiden yang buka, ketua Mahkamah Agung, wakil ketua kamar, hakim-hakim agung kan, ketua kamar. Ada juga mantan hakim agung atau hakim-hakim senior, juga pejabat-pejabat eselon di Mahkamah Agung Mbak. Jadi nggak ada pendidikan lagi setelah itu ya Mas? Nah, pendidikannya itu nanti setelah kita diterima Mbak. Jadi misalnya saya kemarin kan sudah pembekalan nih. Sudah pembekalan itu cuma 2-3 hari. Habis itu kita langsung prajabatan. Prajabatan Mahkamah Agung sebagai CPNS. Prajabatan sekitar kurang lebih 1 bulan. Terus kita berangkat ke satker kita masing-masing. Kita melakukan aktualisasi tahapan dari prajabatan itu. Nah, setelah prajabatan selesai sekitar bulan Juli, nah di bulan Agustus itu barulah kita mulai pendidikan hakimnya Mbak. Itu di Mahkamah Agung itu dikenal dengan PPC, pendidikan pelatihan calon hakim terpadu. Itu berapa lama itu Mas? Kalau PPC ini, kalau di Mahkamah Agung sendiri, PPC itu kan baru ada 3 angkatan, Mbak. Angkatan 6, angkatan 7, sama angkatan kami, angkatan 8. Nah, durasi pendidikannya beda-beda.
Kalau di angkatan kami ini agak sedikit dikebut karena mengingat kebutuhan hakim yang terus berkurang seiring dengan banyaknya hakim pensiun dengan berbagai macam itunya. Nah, waktu itu kita kurang lebih menyelesaikan PPC itu magang dan in class-nya itu kurang lebih 1,5 tahun, Mbak. Hampir 2 tahun sih. Setelah itu ada ujian lagi nggak, Mas? Nah, itu dia. Jadi di PPC itu sendiri kita dibagi dalam tiga gelombang karena jumlah kita banyak. Nah, per gelombang itu kita ada 3 tahapan, Mbak. Yang pertama PPC tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, dari PPC tahap 1, 2, 3 ini kita dibagi pula in class dan out class. Out class kita sebut magang. In class itu kita di Gamendung, di balik bank diklatnya. Kita belajar di sana. Nah, di setiap tahapan itu pasti ada ujiannya. Kalau misalnya kita in class, itu ujiannya ujian sama kayak SKB lah. Kita pilihan ganda di komputer gitu kan, melalui sistem e-learning, Mahkamah Agung punya. Kalau yang di magang, kita per tahapan itu kita ujiannya ada ujian pertama kita buat paper, Mbak, tentang masalah-masalah hukum. Yang kedua kita ngeresum buku hukum. Yang ketiga kita ujian lisan dari mentor sama tutor di pengadilan tempat kita magang. Jadi untuk 3 tahapan diklat tadi, 3 kali pula kita ujiannya. Gitu. Ada nggak, Mas, yang mungkin belum lulus gitu, atau ada nggak sih penentu lulus atau enggaknya waktu di situ tuh? Soalnya ada desas-desusnya, katanya untuk yang selanjutnya itu kalau misalnya nggak lulus di pendidikan hakim, itu nanti bakal dikeluarkan gitu aja gitu. Kemarin pun dari saya dengar juga seperti itu. Katanya untuk angkatan kami ketika dia tidak dinyatakan lulus untuk menjadi seorang hakim, otomatis status PNS-nya pun hilang. Berbeda sama angkatan-angkatan sebelumnya. Ketika angkatan-angkatan sebelumnya, ketika dia tidak lolos sebagai hakim, dia masih punya kaki sebagai PNS. Jadi setidaknya dia masih pegawai nih. Tapi kalau untuk angkatan kami enggak, jadi lepas. Itu berarti benar begitu ya, Mas? Bener sih, Mbak. Wah, agak ngeri juga ya, Mas. Lebih ke gini sih, Mbak. Ini kan benar kan, kalau saya lihat penerimaan hakim ini kan dari segala macam latar belakang itu diterima. Nah, dari segala macam latar belakang itu diterima, disinilah karakter kita dididik di proses magang, di pendidikan in class ini kita dididik karakter kita untuk menciptakan role model sebagai hakim itu seperti apa sih. Nah, saya bisa menerima ketika memang dalam proses seperti itu, ketika misalnya kita nggak bisa mengikuti atau kita melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat dari pihak diklat, itu dinyatakan tidak lulus. Karena kan gini, Mbak, di masyarakat awam pun, saya pun sebelum diterima sebagai hakim, di masyarakat awam, memandang hakim itu kan sosok yang wah gitu loh. Yang harusnya memang tanpa celah, karena di tangannya lah semua putusan itu lahir gitu loh. Ya, benar-benar. Oke, Mas, jadi itu tadi kalau udah ngomongin seluruh tahapannya ya. Setelah itu kalau misalnya udah selesai nih pendidikannya, baru habis itu gimana, Mas? Jadi kemarin itu kan kita selesai pendidikan itu terhitung saya lupa tanggal berapa, tapi akhir Desember 2019. Nah, setelah itu kita, untuk angkatan saya, kita waktu itu kembali ke Satker magang, kita masih di sana dalam rangka belajar, Mbak. Ngedraft putusan atau berkaitan dengan hal-hal lain. Karena kan tupoksi hakim kan bukan cuma untuk menerima dan memutus perkara aja untuk berkaitan dengan itu kan. Di lain hal itu kan kita juga dibebankan sebagai hakim pengawas bidang dan segala macam. Nah, kita di sana masih belajar sih. Sambil menunggu waktu itu direncanakan kan gini, Mbak. Direncanakan awalnya di April itu kita akan wisuda secara massal seluruh hakim ini. Wisuda dan dilantik. Dengar-dengarnya kan kemarin gitu. Cuma kan terkendala dengan pandemi, waktu itu Maret sudah mulai banyak ya pandemi. Akhirnya dibatalkanlah acara tersebut. Nah, sebagai gantinya SK kita dikirimkan masing-masing
Nah, waktu itu kita akhirnya tahu TSK kita penempatan di mana. Nah, karena buru-buru juga, akhirnya kemarin langsung lah, setelah mendapat SK, langsung kita berangkat ke tempat satker kita masing-masing. Nah, habis itu baru kita dilantik di tempat masing-masing, Mbak. Oh, baik. Oke. Terus Mas, kalau misalnya di tempat, udah tahu nih penempatannya di mana, itu fasilitas yang didapatkan sebagai seorang hakim itu apa aja, Mas? Fasilitas hakim ya. Jadi fasilitas yang kita dapatkan itu pertama sebenarnya rumah dinas, Mbak. Di luar gaji ya, di luar komponen gaji, sebenarnya kita dapat rumah dinas. Dengan catatan di pengadilan tersebut dia memiliki rumah dinas. Ketika dia tidak memiliki rumah dinas, negara menjamin kita mendapatkan tunjangan rumah. Tunjangan rumah itulah yang sudah ditetapkan besarannya, yang kita gunakan misalnya kita nggak ada rumah, akhirnya kita nyari kontrakan. Atau kalau misalnya dia masih sendiri atau dia masih ribet mungkin kalau kontrak rumah dia lebih milih kos-kosan. Ada juga Mbak teman-teman yang kayak gitu. Karena kan nggak semua daerah nih sama nih ada atau tidaknya. Oh, jadi nggak semua daerah tuh menyediakan fasilitas rumah dinas ya, Mas? Karena kan gini Mbak, kebetulan tahun 2019 awal kalau nggak salah saya, itu kan ada sekitar 30-an pengadilan baru yang baru dibuka. Otomatis kan untuk pengadilan baru itu banyak diantaranya kan gedung aja nggak punya nih. Nah, apalagi rumah dinas gitu-gitu sih Mbak. Ataupun kayak di tempat saya, gedungnya sudah ada, rumah dinasnya ada, tapi jumlah hakimnya lebih banyak daripada jumlah rumah dinas. Gitu. Jadi bisa aja itu kemudian di-reimburse ya Mas ibaratnya? Kalau sistem reimburse sih enggak juga, karena prakteknya selama ini itu melalui kantor. Jadi kita nggak pernah nyentuh uangnya nih. Jadi si pihak pemilik rumah itu langsung berhubungan sama sekretaris kantor biasanya. Jadi kita cuma terima beres, kita butuh rumah, udah gitu. Oke. Mas, kalau berkenan nih, kira-kira komponen yang didapatkan seorang hakim itu apa aja sih, Mas? Dari mulai fasilitas, gaji, tunjangan, atau... Kalau fasilitas tadi kan pertama rumah dinas nih. Dengan catatan ketika tidak ada rumah dinas kan ada disediakan rumah atau kontrakan kan diambil dari tunjangan rumah. Nah yang kedua ada tunjangan transportasi Mbak. Tunjangan transportasi tapi itu bentuknya adalah uang. Yang besarannya di setiap daerah itu beda-beda. Kalau nggak salah aturannya ada di PP, kalau nggak salah PP nomor berapa saya lupa. Nah itu hitungannya adalah per hari per masuk. Sama kayak uang makan. Uang makan juga diatur itu berdasarkan absen. Selebihnya kita cuma nerima gaji pokok sama tunjangan jabatan. Nah di luar itu ada juga satu untuk daerah-daerah terpencil kita ada namanya tunjangan kemahalan sih Mbak. Termasuk di Maluku dong ya? Iya. Saya juga baca-baca itu kalau di Papua, Maluku itu lebih besar tunjangan kemahalannya. Tunjangan kemahalan kan kalau di PT-nya kalau nggak salah ada 3 atau 4 kategori. Iya. Waktu itu kalau nggak salah saya yang paling besar itu di Tahuna sama Wamena. Iya, iya. Cuma benar Mbak, saya sebagai penerima tunjangan kemahalan saya merasa memang butuh tunjangan kemahalan karena daerah kayak gini mahal memang. Iya benar ya. Karena biaya hidupnya juga lebih mahal ya. Ternyata. Iya betul. Jadi ini mungkin pesan untuk teman-teman juga yang nanti mungkin bakal tertarik jadi hakim makan tes. Kalian harus sebelum kalian tes atau diterima, kalian harus siap dulu untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Apalagi untuk teman-teman yang sudah besar kecil di kota atau mungkin di Jawa atau di Jabodetabek. Bakal kaget kalau benar-benar belum siap gitu loh maksud saya. Ya, karena kita setiap harinya ada Indomaret gitu ya. Kan nggak semuanya ada. Tempat saya pun nggak ada. Kalau mau diceritakan nih Mas, tantangan menjadi hakim itu apa sih Mas? Tantangannya Mbak ya. Kalau ngomong tantangan, saya mengkategorikannya ada 2 Mbak. Tantangan dari internal diri kita atau dari eksternal Mbak. Nah kalau dari eksternal,
mungkin yang paling saya anggap berbahaya itu tantangan internal sih dari diri kita sendiri. Karena kan kalau saya mengartikan sebagai hakim itu kan sama kayak seni mengolah rasa. Rasanya apa ya? Rasa keadilan itu. Dalam kita menjatuhkan sebuah keputusan, kalau perdata, kalau misalnya di pidana kita menjatuhkan, misalnya dia dinyatakan bersalah, kita menjatuhkan strafmat, itu kan benar-benar berdasarkan hati nurani kita. Itu pinter-pinternya kita mengasah hati nurani kita. Jangan sampai kita dalam memutuskan segala sesuatu itu tidak lurus akhirnya. Tidak lurus dalam artian mungkin terbawa emosi, mungkin akan kurang pertimbangan, akhirnya menjadikan putusannya itu nanti akan lari dari rasa keadilan itu sendiri. Kalau eksternalnya nih, kayak Mas bilang tadi, apa tuh kira-kira? Kalau eksternal sih mungkin ya Mbak ya. Mungkin kalau saya berharap sih jangan sampai, tapi mungkin seperti intimidasi mungkin, atau dari sekitar, itu kan berpengaruh juga. Resiko ya Mas, resiko yang harus ditanggung sebagai resiko, lebih ke resiko, betul. Jadi kalau sejauh ini udah berapa kasus Mas yang ditangani dalam nilai nih? Udah berapa kasus? Kalau saya kan baru dilantik per Mei, berarti efektifnya kan baru bulan Mei. Kalau perkara, untuk pengadilan saya sendiri, jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lain, relatif lebih sedikit. Kalau saya pribadi, kurang lebih mungkin sekitar 20-an perkara sudah saya tangani dari bulan Mei itu. Oh, di Maluku tuh kebanyakan tentang apa Mas? Misalnya, perceraian kah, atau mereka gimana? Persoalan di masyarakatnya tuh mungkin? Kalau persoalan ya, kalau persoalan nih, kalau misalnya perdata, kan kita kan di daerah kita Saum Laki itu kan kebanyakan Muslim, otomatis kan cerainya pasti di pengadilan negeri nih, itu lumayan banyak juga cerai, tapi di samping itu banyak juga masalah-masalah tanah. Kalau misalnya pidana, banyak juga sih pidana, atau ini info juga untuk teman-teman yang di luar pengadilan ya. Pengadilan itu kan sekarang ada namanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Jadi untuk teman-teman yang mau melihat data perkara atau melihat jumlah perkara, klasifikasi perkara di setiap pengadilan, itu bisa dicek di SIPP masing-masing pengadilan. Nah, jadi misalnya ingin tahu nih di Saum Laki itu tuh perkaranya ada apa aja sih, ada berapa banyak sih, itu bisa dicek di SIPP. Jadi tergantung teman-teman misalnya mau di pengadilan negeri Jakarta Pusat misalnya, ya sudah tinggal klik di Google SIPP PN Jakarta Pusat misalnya, dan nanti langsung masuk. Nah, data yang disajikan itu data real, tapi ada beberapa yang mungkin disamarkan namanya. Ya. Misalnya untuk perkara-perkara anak atau perkara-perkara sidang tertutup gitu-gitu. Oke. Kalau suka dukanya menjadi hakim, apa Mas kira-kira? Suka dukanya ya, lebih banyak sukanya sih Mbak. Karena kayak misalnya gini, saya ditugaskan di salah satu pulau terluar yang jauh dari rumah saya, dan latar belakang sosiologis segala macam geografinya pasti beda lah. Nah, di situ diperlukan kemampuan adaptasi sih. Shock culture gitu ya, penyesuaian budaya dan lain sebagainya. Betul. Tapi untuk teman-teman yang nantinya tertarik menjadi hakim, saya bilang nggak perlu takut juga sih, karena kan sebenarnya semua daerah sama aja, dan ketika kita bisa membawa diri dengan baik, ya pasti kita bakal diterima dengan baik juga di daerah tersebut gitu loh. Ada nggak Mas dari rangkaian pembicaraan kita sore hari ini, menjelang sore nih ya? Mungkin di sana udah malam ya Mas? Sudah. Ada nggak pesannya apa untuk teman-teman yang mau mendaftar jadi hakim sebagai seorang hakim gitu? Pesan-pesannya apa nih buat teman-teman yang tertarik sebagai mengambil profesi hakim itu gitu? Profesi hakim ya. Kalau saya sebagai orang yang telah terjun ya, walaupun belum begitu lama di dunia hakim, ya menurut saya perlu menjadi garis bawah bagi teman-teman yang nantinya bakal menjadi hakim, tertarik menjadi hakim. Yang pertama,
ketika misalnya nanti ada pendaftaran hakim, sebaiknya ditanyakan dulu ke dirinya sendiri, seberapa yakinnya dia menjadi hakim. Passionnya di mana sih? Jangan sampai ketika misalnya dia tertarik nih menjadi hakim, dia mendaftar, dia tes, bahkan telah lulus. Nah setelah menjalani, dia ternyata merasa passionnya nggak di sana, dia nggak nyaman dengan yang kerja hakim, kan akhirnya jadi sayang juga, akhirnya mengundurkan diri atau bagaimana kan. Itu yang paling penting ditanyakan dulu. Yang kedua, setelah dia mengerti passionnya, oke, passionku adalah menjadi seorang hakim, cita-citaku adalah hakim, kalian harus siap dengan segala macam tantangan yang dimiliki oleh hakim. Sebagai silent court mungkin, bersedia ditempatkan di mana saja, dengan berbagai macam resikonya. Misalnya bisa jadi ketika misalnya ditempatkan di daerah yang jauh dari rumahnya, bisa jadi dia bisa tinggal di sana sama keluarganya nih, dibawa keluarganya. Atau bisa juga yang keluarganya ternyata nggak bisa ikut, berarti kan dia tinggal sendiri. Misalnya dia belum nikah jadi LDR, setelah nikah dia jadi LDM mungkin. Itu kan resiko-resiko yang sebenarnya harus dipikirkan dulu sebelum tes gitu loh. Ketika dia sudah yakin, sudah siap, ya monggo. Kenapa tadi waktu kita bahas tentang tes tadi saya bilang kemampuan dasar itu lebih berat bagi saya, karena itu bukan bidang saya. Misalnya kita menghitung segala macam, logika, walaupun itu kan umum sebenarnya tesnya. Karena bagi saya lebih gampang kita tes kemampuan bidang, karena apa? Karena itu bidang kita. Karena itu makanan kita setiap hari gitu loh. Iya kan, walaupun kita sudah lulus lama dari Fakultas Hukum, ketika misalnya ditanyakan tentang pidana, pemidanaan, segala macam, kita pasti langsung ingat, oh ini gitu loh. Dibandingkan kita misalnya hukum, tapi ditanya tentang hal-hal lain. Nah, makanya waktu itu saya yang pertama saya targetkan adalah lulus kemampuan dasar. Nah, ketika misalnya nanti diuji pun di kemampuan bidang, saya merasa saya sudah siap. Karena saya memang lulusan hukum nih, bukan lulusan manajemen di tes di hukum gitu loh. Benar. Oke. Jadi yang dipersiapkan itu yang pertama passionnya, yang kedua adalah memahami risiko-risiko menjadi hakim, plus minusnya menjadi hakim. Misalnya teman-teman masih belum tahu, yang ketiga adalah ya persiapkan diri untuk tes-tesnya itu. Kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang belajar, masih ada waktu kok untuk belajar, untuk review kembali materi-materi seperti itu. Oke, baik. Terakhir Mas, sebelum ditutup nih, harapan buat Mas sendiri gimana nih untuk ke depannya? Mungkin nanti bisa dilihat Harapan lagi videonya kan. Saya minta doanya aja lah, dalam menjalankan tugas sebagai hakim, saya diberikan keselamatan, diberikan amanah, diberikan petunjuk sama Allah yang Maha Kuasa dalam menjatuhkan putusan, supaya apa yang saya putuskan itu memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Gitu, Mbak. Amin. Oke Mas, nggak kerasa nih udah berapa lama kita berbincang-bincang, wah menarik banget. Sebenarnya ada banyak hal yang mesti dikulik lagi, tapi ini nanti jadi part-part selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Ami atas kesempatan waktunya dan sharingnya, ilmunya bermanfaat banget buat teman-teman yang nanti mau tertarik sebagai profesi hakim. Ini bisa jadi pedoman banget ya kayak gitu. Karena ini langsung dibagikan oleh orang yang mempunyai pengalamannya langsung kayak gitu. Terima kasih banyak Mas Ami, selamat melakukan aktivitas kembali. Ya,